Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan tutorial dari kasus perusahaan jasa Rudy Travel. Nah, langsung saja kita akan membuka lanjutan dari data kemarin. Klik diri daftar sebelumnya, kemudian klik yang paling atas, Rudy Travel. Oke, kita tunggu sambil data company Rudy Travel terbuka. Nah, setelah buka, kita cek kemarin kita sudah membuat sampai dengan saldo awal aktiva tetap. Ya, coba diklik di data harta tetap. Nah, kemudian kita lihat sudah muncul daftar aktiva tetap di sini ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tutup. Kemudian kita cek setting saldo awal akun. Nah, saldo awal akun juga nilai sebesar 0 akan dialokasikan pada akun sementara. Kemudian klik setting saldo awal piutang usaha juga aman. Setting saldo awal hutang usaha. Oke. Nah, karena datanya sudah terinput, sekarang kita mau melanjutkan ke transaksi. Nah, ini ada transaksi pertama. Selama bulan Januari 2021 telah terjadi transaksi sebagai berikut. Yang pertama, dibayar di muka untuk sewa kantor. Nah, nomor CD 001 tanggal 4 Januari 2021. Bukti kas keluar. Dibayarkan kepada Bapak Ahmad Riyadi, alamat jumlah sebesar 9.600.000, keterangan pembayaran di muka untuk sewa kantor untuk masa 5 Januari 2021 sampai dengan 5 Januari 2022 melalui bank. Nah, jadi kalau misalnya pembayaran untuk jangka waktu lebih dari 1 bulan atau di sini selama setahun, nah kita bisa mencatatnya terlebih dahulu sebagai pendekatan aktiva atau pendekatan beban. Itu tergantung kebijakan perusahaan. Nah, kalau kita mencatat pendekatan harta, maka jurnalnya adalah asuransi dibayar di muka, di debit, kemudian di kreditnya kas. Nah, kalau kita mencatatnya dengan pendekatan beban, maka ini akan langsung kita catat pada tanggal 4 Januari 2021, beban sewa di debit, kasnya di kredit. Nah, apa dampaknya kalau kita buat sebagai pendekatan beban, maka beban di bulan Januari itu akan membludak sebesar Rp9.600.000 ya, yang akan mengakibatkan beban terlalu tinggi sehingga menyebabkan nanti laba akan semakin kecil. Nah, tetapi kalau kita memerlukan mencatat sebagai asuransi dibayar di muka, di debit atau pendekatan harta, nanti efeknya juga akan berpengaruh ke laporan laba rugi ya. Di akhir periode kita akan membuat penyesuaian per bulan. Nah, misalnya 9.600.000 dibagi 12 ya. Nanti dapat per bulannya akan kita alokasikan per bulan. Makanya lebih cocok kita mencatatnya sebagai sewa dibayar di muka, atau ini karena kasusnya sewa berarti sewa dibayar di muka. Jadi untuk kasus sewa-sewa yang dibayar di muka ini ada beberapa akun, yaitu seperti sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, kemudian ada iklan dibayar di muka. Nah, pendekatan yang digunakan itu sama ya, pendekatan beban atau pendekatan harta. Nah, sekarang kita akan melakukan proses input ke dalam Zahir Accounting. Pertama sekali kita buka aplikasi Zahir kembali. Nah, kemudian karena ini untuk membayar asuransi dibayar di muka, maka secara cash kita klik cash and banking, kemudian kas keluar. Oke. Nah, selanjutnya klik baru. Oke. Kemudian akun kas yang digunakan. Nah, di sini kita lihat secara tunai melalui bank. Jadi akun yang digunakan adalah akun bank. Kemudian siapa penerimanya, yaitu
Bapak Ahmad Riyadi ya. Jadi di sini kita klik. Nah, di sini karena nggak ada Bapak Ahmad Riyadi, kita buat baru. Nah, kemudian di tipenya kita bisa memilih apakah customer, vendor, employer. Kita buat other karena dia untuk bayar sewa. Jadi nama perusahaannya adalah namanya adalah Bapak Ahmad Riyadi. Ya, klik rekam. Ya. Nah, sudah muncul Bapak Ahmad Riyadi dengan tipenya other, kemudian OK. Nah, check number CD001, tanggalnya adalah tanggal 4 Januari tahun masing-masing. Kemudian sebesarnya adalah Rp9.600.000. Nah, memonya untuk apa? Yaitu sesuai dengan yang terdapat di modul, yaitu pembayaran di muka untuk sewa kantor, di muka untuk sewa kantor, untuk sewa kantor untuk masa 5 Januari 2021 sampai dengan 5 Januari 2022. Oke. Nah, kemudian akun yang digunakan adalah sewa dibayar di muka. Nah, kita akan cari akun sewa dibayar di muka. Nah, di sini ada biaya di muka, sewa dibayar di muka, yaitu nilainya sebesar Rp9.600.000. Nah, kalau semua informasi sudah diisi, maka transaksi ini siap untuk direkam. Oke, kemudian klik batal. Oke, kemudian sudah muncul ini daftarnya tanggal 4 Januari tahun masing-masing. Ingat tahun masing-masing ya. Jadi pembayaran sewa ini sudah ada Rp9.600.000. Kemudian tutup. Nah, kita akan lihat laporan buku besar, kemudian daftar jurnal semua transaksi. Untuk melihat jurnal dari tanggal 1 bulan 1 tahun masing-masing sampai 31. Oke. Sewa dibayar di muka pada bank. Ya. Close. Kemudian data-data. Nah, selanjutnya transaksi nomor 2. Pembelian aktiva tetap. Toko Citra Komputer, nomor invoice 001, tanggal 5 Januari 2021, termin 2/10 N/30, vendor PT Rudi Travel. Ya. Kemudian tanggal invoice, deskripsi CPU komputer peralatan 1 dengan nilai 10%, Rp1.750.000, jumlah Rp1.750.000. Kemudian monitor peralatan 1 10%, Rp350.000, harganya Rp350.000. Printer termasuk ke dalam peralatan, dikirim 2, pajak 10%, harga Rp215.000, jumlah Rp430.000. Baik, kita input ke dalam Zahir Accounting, klik pembelian, kemudian invoice pembelian. Nah, kemudian klik baru. Oke. Nah, di sini karena kita membeli peralatan, maka kita harus membuat beberapa hal. Yang pertama adalah klik pembelian, input nama vendor.
Nah, nama vendor tadi di soal adalah siapa? Yaitu toko Citra Komputer. Baru, karena nggak ada ya, kita buat baru. Nah, kemudian namanya adalah toko Citra Komputer. Oke, rekam ya. Nah, sudah muncul toko Citra Komputer. Kemudian nomor pembelian 01, tanggal faktur adalah 5 Januari 2021. Oke. Nah, kemudian di bagian ini kita akan mengisi bagian selanjutnya adalah kita checklist. Nah, baik, untuk selanjutnya kita akan melihat tanggal 5 Januari 2021. Selanjutnya kita akan menceklis jasa ya. Karena ini pembelian atas aktiva tetap. Nah, deskripsi barang, deskripsi pesanan, CPU komputer. Kemudian kode, ini kita pilih kode akun, yaitu termasuk ke dalam kelompok mesin dan peralatan. Kemudian diterima satu, harganya sebesar Rp1.750.000 ya. Kemudian pajaknya PPN. Nah, di value edit tag ini kita edit saja menjadi PPN atau pajak pertambahan nilai. Kemudian 10% PPN masukkan, akun jualnya PPN keluaran. Kemudian klik rekam. Oke, selanjutnya tekan tab. CPU, kemudian monitor juga masuk ke komponen peralatan karena akunnya digabung mesin dan peralatan. Kita klik aja di sini. Kemudian diterimanya 1 unit dengan harga satuan Rp350.000. Oke, kemudian nomor 3, printer mesin dan peralatan 2 unit dengan harga satuannya Rp430.000. Nah, di sini jangan lupa diganti menjadi pajak pertambahan nilai dan pajak pertambahan nilai. Oke. Nah, setelah semua informasi diisi, nah di sini total pajaknya 296.000, total setelah pajak 3.256.000, saldo terutang Rp3.256.000. Tanggal pengiriman kita sesuaikan aja dengan tanggal transaksi, tanggal 5 bulan 1 tahun masing-masing ya. Kemudian bagian pembeliannya ada termin 2/10, N/30. Hari diskonnya yaitu 10, hari jatuh tempo 30, dan diskonnya sebesar 2%. Oke. Kemudian saldo terutang Rp3.256.000. Tanggal 5 bulan 1 tahun 2021. Coba
Ini merah, mungkin coba kita rekam, mungkin aplikasinya lagi bermasalah. Seharusnya ini sudah muncul hitam ya. Klik rekam. Nah, berarti mau. Oke. Kemudian klik batal. Nah, tanggal 5 bulan 1 toko Citra Komputer sudah ada nilainya 3.256.000 tutup. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuatnya di data harta tetap ya. Jadi ada dua step. Pertama kita catat pembelian dulu tadi, kemudian kita buat di data harta tetap. Nah, di data harta tetap klik tambah. Nah, namanya yaitu pertama CPU komputer dengan kelompok. Di sini berarti masuk mesin dan peralatan. Kemudian tanggal belinya tanggal 5 Januari 2021. Nah, di sini buat tahun masing-masing. Harga belinya Rp1.750.000. Nilai residu dikosongin aja karena tidak diberikan informasi. Umur ekonomis 4 tahun, lokasi, kemudian akumulasi penyusutan. Nah, karena belum ada terhitung tanggal tidak perlu diisi. Kemudian klik rekam karena baru dibeli ya. Nah, kemudian klik tambah lagi. Kemudian namanya yaitu monitor. Kemudian kelompoknya mesin dan peralatan, tanggal 5 Januari 2021. Harga beli Rp350.000. Nilai residu 04, lokasi, kemudian klik rekam. Kemudian tambah printer, kelompok mesin dan peralatan, tanggal 5 Januari 2021. Harga beli 200. Berarti Rp430.000. Nilai residu 4, lokasi. Nah, di sini kita isi adalah harga totalnya ya, jangan harga satuan. Kemudian klik rekam. Nah, jadi udah ada printer, monitor, CPU, peralatan berupa mesin dan peralatan, kemudian mobil sedan. Baik, kita tutup. Baik, transaksi 3 pembayaran piutang dengan giro mundur. Tanggal 6 Januari 2021 diterima giro nomor BG 010023 sebagai pembayaran piutang dari PT Sinar Abadi sebesar Rp11.125.000 yang jatuh tempo pada tanggal 18 Januari 2021. Nah, jadi di sini ada pembayaran piutang dengan giro ya. Nah, untuk mencatat transaksi di atas, tekan modul penjualan pembayaran piutang. Aktifkan opsi giro yang terletak di kanan atas form pembayaran piutang. Nah, langsung saja kita input, klik penjualan, kemudian pembayaran piutang, kemudian klik baru. Oke. Kemudian akun kas yang digunakan yaitu bank, kemudian dari di sini PT Sinar Abadi, kemudian CR01, tanggal 6 Januari 2021 sebesar
11.125.000 rupiah. Oke, penerimaan dari PT Sinar Abadi. Kemudian jangan lupa di checklist di giro. Kemudian nomor invoice-nya kita ambil yang 22.600. Oke. Kemudian jumlah yang dibayar yaitu 11.125.000 rupiah. Oke, karena ini semua sudah terisi, ada cek, ada tanggal, sebesar, kemudian jangan lupa dicek list giro. Kemudian klik rekam. Nah, muncul informasi transaksi giro. Nomor gironya yaitu BG kemudian 010023. Tanggal 6 Januari 2021. Nama bank nggak perlu diisi, nggak apa-apa ya. Nomor AC nggak perlu, klik OK. Posting transaksi pembayaran utang usaha dan piutang usaha menggunakan giro mudah tidak langsung diposting ke buku besar. Untuk posting ke buku besar, Anda harus menampilkan kembali dan mengaktifkan cekbook giro cair, kemudian tekan tombol ini. Oke. Nah, kemudian klik batal. Sudah muncul 11.125.000 rupiah. Kemudian klik tutup. Selanjutnya kita isi transaksi nomor 4. Biaya operasional multi biaya telepon dan bensin dibayarkan kepada Dani jumlah Rp1.150.000. Pembayaran listrik, air dan telepon sebesar Rp1.125.000 dan bensin, parkir dan tol sebesar Rp25.000 melalui bank. Baik, ini adalah transaksi pengeluaran kas untuk baik, langsung saja kita klik di kas dan bank, kemudian kas keluar. Kemudian klik baru. Ya. Dipakai akun kasnya yaitu bank karena melalui bank, kemudian penerimanya adalah klik baru. Kemudian penerimanya di sini di customer kita buat other, kemudian Dani, kemudian klik rekam. Iya. Kemudian Dani cek number CD002 tanggal 7 Januari 2021. Kemudian sebesar Rp1.150.000. Kemudian akun yang digunakan yaitu biaya listrik, air dan telepon. Beban listrik, air dan telepon. Nah, jadi beban listrik, air dan telepon ini sudah digabungkan menjadi 1.100.000, atau kita edit aja dulu akunnya. Nah, jadi beban listrik, air dan telepon ini dipisah-pisah ya. Kita edit menjadi di beban listrik ini beban listrik, air and telepon. Klik rekam. Mengisi air dan telepon sebesar Rp1.125.000. Kemudian beban bensin, parkir dan tol, kita lihat akunnya sesuai. Pemotongan biaya internet, perlengkapan
beban lain, beban besutan mesin, beban besutan, beban laba, beban bunga, beban pajak penghasilan. Nah, kita buat aja di sini beban lain-lain. Lain-lain sebesar Rp25.000. Oke. Nah, kemudian klik rekam. Batal. Kemudian klik tutup. Nah, setelah itu kita lanjut ke transaksi nomor 5. Transaksi nomor 5 penjualan tunai dengan diskon. Ya, nomor faktur sekian-sekian tanggal 11 Januari, termin cash out tunai PT Dharma Marketing Anto, faktur penjualan 4 lembar tiket dikirim 4, harga 315.000, diskon 10%, VAT tidak ada, total Rp1.134.000. Baik, kita input ke dalam Zahir Accounting. Nah, yang pertama sekali kita akan mengklik karena ini penjualan tunai, berarti klik di penjualan, kemudian invoice penjualan, kemudian klik baru, kemudian nama pelanggannya adalah PT Dharma Asri. Batal, saya klik. Nama pelanggannya adalah baru, perusahaannya PT Dharma Asri. PT Dharma Asri, customer, kemudian rekam. Nah, kemudian nomor faktur 01, kemudian tanggal 11 Januari. Kemudian batal. Kemudian jangan lupa kita klik jasa dan tunai. Nah, deskripsi pesanan 4 lembar tiket. Lembar tiket, kemudian kode yaitu pendapatan jasa. Kemudian dikirim 4 dengan harga 115.000. Diskon 10%, kemudian diskon 10%, kemudian dikirim, kita sesuaikan tanggal hari ini, tanggal sesuai dengan faktur tanggal 11 bulan 1 tahun 2021. Kemudian salesman-nya, klik baru, ketik Anto. Klik rekam. Ya. Nah, oke. Sudah ada semua, kemudian klik rekam. Kemudian klik batal. Kita cek jurnal lagi, laporan, kemudian buku besar, daftar jurnal, semua transaksi. Oke. Bank pendapatan jasa Rp1.134.000. Oke, kemudian
transaksi selanjutnya. Pembayaran hutang. Toko Citra Komputer diterima dari PT Rudi Travel, nomor CD003 tanggal 12 Januari. Keterangan pelunasan atas faktur dibayar melalui bank. Nomor faktur 1 tanggal 5 Januari, saldo 2.783, diskon 55.660, jumlah yang dibayar Rp2.727.340. Nah, sekarang kita input ya untuk pembayaran hutang. Ya, klik di pembelian, kemudian pembayaran hutang usaha. Kemudian klik baru. Kemudian klik baru. Setelah itu akun kas yang digunakan yaitu bank, kemudian penerimanya adalah Toko Citra Komputer. Kemudian CD003 tanggal 12 Januari 2021 sebesar jumlah yang diterima 2.727.340. Kemudian nomor invoice, nah, diskon didapat 55.660. Kemudian jumlah dibayar 2.727.340 rupiah. Nah, oke, setelah kita isi semua, klik rekam. Kemudian klik batal, tutup. Kemudian kita akan melihat transaksi nomor 7. Pembayaran piutang. Diterima dari Bapak Jimmy keterangan pembayaran sebagai faktur melalui bank ya. Nomor faktur sekian-sekian, saldo sekian, diskon tidak ada, jumlah dibayar 15.200.000. Oke. Sekarang kita input ke dalam aplikasi Zahir Accounting. Pembayaran piutang. Piutang muncul karena ada penjualan. Kemudian pembayaran piutang usaha. Kemudian klik baru. Nah, akun yang digunakan yaitu akun bank dari Bapak Jimmy. Oke, kemudian CR002 tanggal 13 Januari 2021. Kemudian sebesar 15.200.000 rupiah. Oke. Kemudian nomor invoice 19 juta, kemudian 15.200.000 rupiah. Setelah itu klik rekam, klik batal. Pelip, bentar. Baik, kita akan melanjutkan dengan transaksi selanjutnya untuk pengambilan pribadi. Ya, tadi transaksi 7 kita sudah mencatat pembayaran piutang. Penjualan, kemudian pembayaran piutang usaha Bapak Jimmy 15.200.000 rupiah. Nah, selanjutnya kita akan mencatat pengambilan pribadi oleh pemilik. Klik cash and bank, kemudian kas keluar, klik baru. Nah, kita lihat di sini untuk membayar prefer
kita pengambilan melalui kas. Nah, jadi kalau melalui kas, akun kasnya kita pindahkan ke kas. Kemudian penerimanya adalah Ibu Endah. Siapa ini? Pengambilan pribadi dibayarkan kepada Ibu Rani melalui kas. Nah, karena belum ada, kita buat baru. Kemudian di sini kita ganti other. Nah, namanya yaitu Ibu Rani. Ibu Rani. Kemudian rekam. Iya. Berarti dah. Kemudian tanggal 15 Januari 2021 sebesar 14 Januari sebesar Rp250.000. Keterangannya pengambilan pribadi Ibu Rani, ininya prefer. Nah, baik, kita buat baru untuk akunnya di bagian modal. Bagian modal namanya prefer. Oke. Nilainya sebesar Rp250.000. Nah, setelah diisi, klik rekam. Batal. Nah, selanjutnya klik tutup. Kita lanjut transaksi berikutnya. Transaksi 9. Penambahan modal dari pemilik dari Ibu Endah dengan jumlah 100 juta rupiah. Keterangan setoran modal pemilik masuk ke bank BCA. Ya, jadi penambahan modal kita input di Zahir, klik di cash and banking. Cash and banking, kemudian kas masuk baru. Kemudian di sini bank, kemudian dari baru klik Ibu Endah, tipenya other, Ibu Endah, Ibu Endah, rekam, ya, Ibu Endah. Kemudian tanggal 15 Januari 2021 sebesar 100 juta. Ini penambahan modal dari pemilik. Kemudian akun yang diambil adalah modal di store. Oke, nilainya sebesar 100 juta rupiah. Kemudian klik rekam. Batal. Baik, kita akan melanjutkan transaksi selanjutnya. Bukti
Pencairan giro atau giro masuk. Pada tanggal 18 Januari terjadi pencairan giro yang diterima pada tanggal 6 Januari 2021 dari PT Sinar Abadi. Untuk mencatat transaksi di atas, tekan modul Kas and Bank dan daftar giro masuk. Oke, tutup data, kemudian Cash and Bank, kemudian daftar giro masuk. Nah, kemudian tekan giro cair, tekan birukan, kemudian klik giro cair. Oke. Nah, akun bank, kemudian nilai giro cairnya, jumlah yang dibayar sebesar 11 juta. Kemudian tanggalnya kita edit pada tanggal apa terjadi pencairan giro, tanggal 18 Januari 2021. Oke. Nah, tanggal 22 Januari dibayar 11.125.000 rupiah. Kalau sudah, klik rekam. Itu sesuai dengan tidak. Oke, kemudian batal, kemudian tutup. Kemudian transaksi 11, write off piutang karena pelanggan tidak sanggup membayar. Nomor GJ001 tanggal 20 Januari, keterangan penghapusan piutang usaha, write off Jimmy INV 002. Rekeningnya kerugian piutang usaha di debit, piutang usaha di kredit. Nah, sekarang kita akan menginputnya ke dalam aplikasi Zahir. Langkahnya, klik penjualan, kemudian klik daftar piutang. Piutang usaha. Oke. Kemudian pilih nama pelanggan dengan Bapak Jimmy. Sudah. Kemudian nama pelanggan, kemudian tekan write. Pilih nama pelanggan Bapak Jimmy, kemudian tekan write off. Oke, dan muncul seperti ini. Kemudian klik perincian, maka akan muncul seperti tampilan di bawah ini. Oke, kemudian di sini ada muncul, kemudian klik kanan, klik birukan, kemudian klik kanan, muncul write off, klik write off. Nah, kemudian tanggalnya disesuaikan dengan tanggal transaksi, ya, sesuai dengan tanggal faktur. Kita lihat tadi fakturnya write off 500.000 rupiah tanggal 20 Januari 2021. Kemudian piutang usaha, piutang, penghapusan piutang, kerugian piutang usaha. Berarti nggak ada, kita buat akun baru.
Nah, akun baru taruh di beban operasional lainnya. Ini kita buat kerugian piutang usaha. Oke, kemudian klik rekam, tutup. Nah, kita lihat sekarang jurnal laporan buku besar, kemudian jurnal semua transaksi. Oke, piutang usaha, kerugian piutang usaha. Oke, close. Kemudian kita akan membuat setoran kas ke bank. Ya, baca dulu transaksinya. Setoran kas ke bank, jumlah rekening, nomor rekening, ini nama penyetor Yanita, alamat penyetor, informasi perusahaan, jumlah kurs dengan nilai Rp9.500.000. Jadi kas disetor ke bank. Baik, langkah-langkahnya klik Cash and Bank, kemudian transfer kas. Nah, dari akun kas ke akun bank. Nah, kemudian tanggalnya adalah tanggal 25 Januari tahun 2021. Kemudian transfer kas ke bank nilainya sebesar Rp9.500.000. Kemudian klik rekam, klik batal. Nah, selanjutnya transaksi 13, alokasi sewa kantor per bulan. Pembayaran biaya sewa kantor sebesar Rp800.000 untuk bulan Januari 2021 yang telah dibayar pada 5 Januari 2021 untuk 12 bulan. Nah, jadi ini adalah alokasi untuk sewa yang tanggal 5 kemarin sudah kita catat. Sewa dibayar di muka di debit, kas di kredit. Nah, sekarang kita mau menyesuaikannya. Berarti jurnalnya beban sewa di debit, sewa dibayar di muka di kredit. Nah, maka jurnal yang harus kita buat adalah, baik, kita import ke dalam Zahir Accounting. Caranya adalah klik di buku besar, kemudian transaksi jurnal umum, kemudian klik baru, kemudian kita sesuaikan tanggalnya 27 Januari 2021. Oke. Kemudian kita input di sini yaitu beban asuransi di debit. Bukan beban sewa ya. Kita lihat beban sewa. Iya, beban sewa. Yang ada beban sewa kantor, kita ambil aja akun beban sewa kantor di debit sebesar berapa tadi, 12 bulan Rp800.000. Kemudian sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka di kredit Rp800.000. Kemudian klik rekam, batal. Kemudian transaksi 14, pembayaran gaji karyawan dibayarkan kepada bagian gaji dan upah dengan jumlah Rp2.175.000 pembayaran gaji karyawan untuk bulan Januari 2021 melalui bank. Baik, kita akan input
ke dalam Zahir Accounting. Langkahnya juga kita klik di transaksi jurnal umum, klik buku besar, kemudian buku besar, kemudian klik transaksi jurnal umum, klik baru, kemudian tanggal 29 Januari 2021. Jurnal umum pembayaran gaji. Pembayaran gaji karyawan. Jurnal umum pembayaran gaji karyawan bulan Januari Oke, jurnalnya adalah beban gaji dan upah. Ini debit sebesar Rp2.175.000. Kemudian di kreditnya adalah bank, karena dibayar melalui akun bank. Rp2.175.000. Kemudian kalau sudah, klik rekam, tutup. Baik, setelah semua siap, sekarang kita lakukan proses tutup buku. Nah, jadi klik tutup buku akhir bulan, kemudian tutup buku periode Januari tahun masing-masing. Ini berarti ya, klik OK. Backup data Anda terlebih dahulu sebelum tutup buku ini, lanjutkan. Nah, kalau mau di backup, klik ya. Kalau tidak, maka klik tidak. Ya, kita lihat sekarang. Berarti tutup buku akhir bulan. Oke. Kemudian klik ya. Nah, muncul hitung dan buat jurnal penyertaan attack, yaitu ulang saldo akun, hitung ulang saldo barang, revaluasi mata uang asing, proses. Nah, kemudian lanjutkan. Oke. Lanjutkan proses. Pastikan tidak ada unsur lain. Iya. Pastikan tidak ada unsur lain akhir bulan, ya. Nah, oke. Nah, kita lihat sekarang laporan keuangan. Klik laporan, kemudian laporan laba rugi standar. Nah, di sini pilih Januari tahun masing-masing, klik OK. Nah, di sini beban penyusutan mesin dan peralatan sudah terhitung otomatis, beban penyusutan kendaraan sudah terhitung otomatis, ya, karena kita sudah melakukan proses tutup buku. Kemudian laba rugi periode berjalannya sebanyak minus Rp911.485.000. Kemudian klik kanan, export to PDF file. Oke. Nah, adik-adik ini mau disimpan di mana terserah. Ini laba rugi standar underscore rugi travel, kemudian underscore nama dan NIM
masing-masing. Klik save. Oke, kita buat folder khusus dulu di data E, kemudian Rudy Travel underscore Indrayani, kemudian taruh di masing-masing. Underscore Indrayani underscore name masing-masing. Kemudian kita save. Oke, kemudian klik laporan, kemudian neraca standar, kemudian pilih Januari. Oke. Nah, kita lihat sekarang total hartanya 289.705.264,17. Total kewajiban dan modal 289.705.264,17 ya. Jadi sama adalah total harta dengan total kewajiban plus modal. Kemudian klik kanan export to PDF. Oke. Kemudian laba rugi, kemudian neraca Rudy Travel, Discord nama dan NIM masing-masing. Kemudian close, kemudian laba rugi sudah, kemudian neraca standar tadi sudah, kemudian lari ke buku besar, ke laporan arus kas rangkuman tanggal 1 bulan 1 sampai 31. Oke. Nah, saldo akhir kasnya 192.806.660. Klik kanan export to PDF file. Oke. Kemudian laporan arus kas, save, kemudian close, kemudian buku besar, daftar jurnal semua transaksi tanggal 1 bulan 1 sampai 31. Oke. Nah, tadi kalau kita lakukan proses akhir bulan nanti yang muncul penyusutan ya. Penyusutan, klik save, export to PDF file, kemudian klik all, kemudian oke. Nah, kemudian kita buat di sini daftar jurnal, daftar jurnal. Transaksi Rudy Travel, kemudian save. Oke. Nah, jadi sekian tutorial untuk membuat jurnal untuk Rudy Travel ya. Selamat belajar, semoga sukses. Nanti yang dikumpul di e-learning adalah 4 laporan plus dengan file dari aplikasi Zahir ini. Demikian tutorial kita pada hari ini. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.